makan, jadi mereka harus masak sendiri. Caranya apa? Mereka ke pasar Tebet itu ngambil sayuran-sayuran yang jatuh itu loh. Sayuran yang jatuh, terus beras yang jatuh, yang mereka kumpulin dari yang kayak gitulah hidupnya sehari-hari. Oke, welcome back bersama gue Bill Mohdor di podcast hari ini. Kita kedatangan tamu spesial lagi nih hari, yaitu Ana Sungkar, Dokter Ana Sungkar, seorang kurator, tapi juga pelaku seni. Dan kita sambut aja langsung Mbak Ana Sungkar. Selamat datang Mbak Ana. Hai, makasih Bill. Apa kabar nih? Aku kan udah mengucapkan terima kasih udah diundang untuk kita ngobrol ya di sini. Betul, ya. Kak. Sehat kan? Sehat. Senang bisa ketemu lagi ya. Jadi sebelum kita mulai nih, menurut kita minta ceritanya dong Ana, tentang gimana sih kehidupan dari mulainya sampai sekarang ngambil master di bidang art juga. Gimana sih? Kita penasaran banget sih sebenarnya. Iya, ceritanya mudah-mudahan nggak bosen ya, karena awalnya ini menarik soalnya. Iya, awalnya saya tuh kuliahnya akuntansi, karena sama orang tua emang nggak boleh jadi seniman. Karena kan seniman zaman dulu ya tahu sendiri lah. Jadi orang tua pengennya saya jadi dokter, tapi saya jadi akuntansi, kuliah akuntansi juga di Trisakti. Terus sampai akhirnya saya kuliah S1 itu seni di IKJ, S1 S2 di IKJ, dan lanjut ke ISI Surakarta S3-nya. Jadi di Solo itu. Jadi selama perjalanan sebagai akuntan, saya salah satunya ya itu kerja di Bank Dunia, kerja di Caltex, kerja itu macam-macam sampai sekarang juga jadi pengusaha. Oh, jadi bukan seniman doang, bukan kurator, tapi juga pengusaha. Iya, jadi untuk wira swasta saya bisa sedikit berbagi ceritanya, nanti kita akan berbagi sedikit. Motivator juga nih Kak Ana. Iya, harus. Jadi di samping jadi seniman, kita juga harus bisa menjual karya kita. Betul. Kita bukan hanya berkarya aja, cuman nggak bisa ngejual. Akhirnya kita makan apa nanti? Itu problem yang banyak dihadapin para seniman juga sih. Kayaknya yang buat ngejual karya art tuh something yang wah nih harus kita mungkin ada satu podcast lagi buat ngebahas itu sih ntar. Asik, siap. Tapi ini ada yang menarik juga. Kak Ana itu jadi kemarin bikin satu project yang menurut gue interesting banget. Gue nggak mau bahas dulu karena gue pingin Kak Ana sendiri yang bahas. Gimana tuh Kak? Ceritain project terakhirnya Kak Ana yang kemarin gue lihat kayak keren banget. Iya, sebetulnya itu bukan proyek terakhir ya, karena saya banyak melakukan selama pandemi ini, banyak melakukan pameran-pameran bersama perempuan-perempuan perupa dari 34 provinsi. Dan itu terakhir juga saya jadi kuratornya, untuk tahun ke depan saya jadi ketuanya. Jadi itu udah 3 tahun nih, Bill. Udah 3 tahun. Jadi setiap tahun ada. Terus saya juga aktif di L Project. Itu pemiliknya Pak Ali Kusno, seorang kurator, punya beberapa galeri di Indonesia, Singapura, Beijing. Jadi beliau itu sangat perhatian kepada seniman. Kami seniman, saya juga sebagai kurator di situ. Jadi sekali lagi saya mengucapkan juga, kalau beliau nonton nih, Pak Ali, makasih ya Pak Ali udah mengasih saya kesempatan. Luar biasa, jadi Masya Allah. Dan itu jadi kalau saya ditanya, wah mau bicara apa nih, saya tentu akan bicara tentang gimana saya menciptakan 29 karya tentang perempuan miskin. Perempuan miskin, kenapa perempuan miskin nih Kak? Nah, jadi perempuan miskin itu saya amati selama bertahun-tahun tuh. Selama bertahun-tahun, saya kan tinggal di daerah Tebet. Itu daerahnya daerah yang asri, banyak taman, malah ada hutan kota, Taman Honda, keren ya di situ. Tapi di sela-sela kehidupan yang tentram itu, ada kaum miskin di situ yang tidak diperhatikan. Karena kan gini ya, kalau orang miskin ketemu orang kaya, langsung orang kayanya buang muka deh. Iya kan? Karena dia merasa berbeda. Kamu bukan golongan saya.
Saya tidak mau gitu. Saya tidak mau kenal kamu, saya tidak mau peduli. Betul. Dan itu jadi pengamatan saya berendap selama bertahun-tahun gitu. Jadi saya curiosity gitu loh. Apa sih? Siapa sih mereka? Dari mereka asalnya dari mana sih? Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka tinggal gitu. Terus selama saya kuliah S3 itu selama 3 tahun nih, Bill, saya tuh riset tentang kehidupan mereka. Apa tuh yang didapat Kak dari research itu sendiri? Jadi waktu pada awalnya saya ketemu mereka, ya kenapa saya ambil, yang perempuan, gitu ya. Karena perempuan kan punya rasa malu. Dia malu kan dengan keadaannya kayak begitu. Perempuan itu punya malu, punya rasa takut, dimana takut kalau misalnya ada orang dari pemerintahan yang akan menggaruk mereka gitu kan. Terus belum diliatin orang juga lebih. Bener, bener banget. Jadi perempuan itu, saya cuman sebagai perempuan saya bisa ngerasain gimana mereka, maaf ya, harus menjaga kebersihannya seperti mandi, tidur, kayak gitu kan, rasa aman. Dan itu saya bener-bener nangis loh waktu mengadakan riset itu gitu. Karena kan waktu pertama ketemu saya cuman, halo Bu, Mbak, selamat pagi gitu. Dia selalu bawa anaknya kalau perempuan itu. Enggak, dan emang buat approach-nya pun kalau seperti itu bakal, maksudnya harus ada pendekatan tersendiri dong berarti Kak? Boleh dibikin laki kan maksudnya biasanya laki kan santai gitu, kayak kalau kayak gitu gimana Kak? Ya itu saya bilang, jadi pendekatannya berkali-kali, saya mesti menyapa berkali-kali, terus ngajak ngobrol, terus ngajak makan bersama di pinggir tuh. Saya bawa nasi padang, kita makan yuk, makan bareng. Terus dia bahkan bawa gerobak gitu kan. Saya bilang, boleh nggak saya bawa gerobaknya? Masya Allah beratnya luar biasa. Berat bener ya Kak? Berat bener. Jadi itu memang luar biasa, mereka kerja dari subuh, dari pagi sampai malam hari. Itulah yang kenapa yang saya bilang tadi, maaf Bill, saya potong. Saya benar-benar kalau mengingat saat itu benar-benar saya sedih gitu loh. Dan definisinya mereka tuh apa sih, masalah kemiskinan tuh gimana Kak? Jadi kemiskinan itu kalau menurut urban study ya, tentang kemiskinan perkotaan, di mana seseorang diukur tuh dari harga dirinya gitu, di mana harga dirinya mereka tidak mempunyai tempat tinggal, mereka tidak mempunyai jaminan kesehatan, ya rasa aman, rasa yang paling penting adalah rasa dihargai gitu. Karena kan yang saya bilang tadi, orang kalau lihat, maaf, orang miskin gembel langsung buang muka, jijik dong, kan pasti bau, nggak mandi berapa hari. Seperti itu. Jadi itulah kemiskinan yang saya bilang lagi. Menurut BPS itu tahun kayaknya 2018 deh terakhir. Itu jadi orang miskin di Indonesia tuh ada 9,66%. Itu dihitung dari BPS, Badan Statistik Nasional Indonesia, dan 7,2% itu ada di perkotaan di Jakarta. Jadi terus Bank Dunia sendiri pernah merilis bahwa orang dinyatakan miskin kalau pendapatannya kurang dari $2, $1,9 atau kalau biaya hidup per hari. Itu kan sekitar 27.000 ya. Kalau di kurs sebulan 490 ribuan. Jadi itu miskin. Jadi yang dihitung itu di kategori di bawah itu pendapatan daily-nya mereka berarti itu. Iya, karena kan mereka dapat kita katakan ya untuk membeli makan aja. Susah berarti. Yang paling murah pun yang di pinggir jalan mereka nggak mampu. Kita bisa bilang gado-gado lah, harganya kan 13.000. Ditambah telur sama teh botol 20.000. Mereka nggak sanggup. Udah pas anak ke situ tuh ngelihat itu dengan nyata berarti ya Kak? Ngelihat. Jadi mereka itu untuk makan, jadi mereka harus masak sendiri. Caranya apa? Mereka ke pasar Tebet itu ngambil sayuran-sayuran yang jatuh itu loh. Sayuran yang jatuh, terus beras yang jatuh, yang mereka kumpulin dari, yang kayak gitulah hidupnya sehari-hari. Dicuci dengan air yang nggak bersih, terus mereka tuh masak. Saya lihat kan, saya foto gimana mereka tuh masak di gundukan
di balik gundukan tanah dengan yang tidak bersih, ya makannya seperti itu. Dan jangan salah, makan nggak tiap hari. Makan nggak tiap hari? Makan nggak tiap hari. Makanya itu saya pernah ada orang yang berada gitu bilang sama saya, Mbak ngapain sih? Mereka kan di kampungnya kaya. Oh tidak, jangan salah. Mereka tuh di kampungnya tuh susah. Mereka tuh hanya buruh tani di kampungnya. Kalau ada panen atau tanam, mereka di kampung. Setelah itu mereka pengangguran. Mereka rata-rata tuh asalnya dari mana, Kak? Dari daerah sekitar kita lah. Yang kita bisa sebutkan daerah-daerah di pinggir Jakarta lah. Di pinggir-pinggir Jakarta yang saya tidak bisa sebutkan, pasti udah pada tahu semuanya, teman-teman semua, gimana kehidupan di sekitar kita itu memang susah. Tapi pemerintah nggak mau tahu. Yang seperti kejadian di dunia juga gitu, sama. Saya ke London terakhir juga saya lihat gembel banyak. Iya, emang maksudnya even homeless pun di Australia kita ngelihat waktu itu juga lumayan segitunya udah disupport sama pemerintah.